Pasca perseteruan di Laut Cina Selatan antara Cina dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tentunya membuat situasi perdamaian di wilayah tersebut semakin tidak terkendali. Sebab kali ini tidak hanya melibatkan kekuatan militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara, namun Amerika Serikat sebagai negara yang menjadi pusat perhatian perdamaian antar negara di dunia ini, turut menerjunkan kekuatan militernya di Laut Cina Selatan atas klaim Cina terhadap wilayah laut perlintasan internasional yang menjadi zona aman atau kebebasan bermanuver. Amerika Serikat yang ikut terlibat di dalam persengketaan dengan Cina itu tidak hanya mengirim kapal perang USS Berry dan USS Bunker Hill, serta beberapa kapal induknya untuk meredam aksi barbaran Cina di Laut Cina Selatan untuk menguasai sebagian besar laut maritim negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Namun Amerika Serikat sejak di bulan April dan hingga bulan Mei ini telah mengirim kekuatan militernya secara bertahap, yaitu adalah sebagai daya gertak terhadap Cina yang semakin membandel dan seakan tidak tercegah di laut kawasan Cina Selatan dan Laut Asia Tenggara. Menurut sumber informasi terpercaya, Angkatan Laut Amerika Serikat baru-baru ini telah mengirim setidaknya 7 kapal selam ke Laut Cina Selatan, yaitu untuk semakin memperkuat posisi Amerika Serikat di wilayah sengketa tersebut. Menurut pernyataan salah satu tokoh penting dalam Angkatan Laut US Navy Amerika Serikat, kapal-kapal itu sengaja disiagakan dengan tujuan untuk memastikan kebebasan dan mengimbangi operasi Cina di kawasan yang terjadi konflik laut maritim antara Cina dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, menurut Komandan Sub Pasukan Pasifik Amerika Serikat, yaitu Laksmana Muda Black Converse pada 19 Mei 2020 kemarin, operasi tersebut adalah demonstrasi kesediaannya untuk membela kepentingan dan kebebasan di wilayah hukum laut internasional yang telah menjadi undang-undang atau hukum kelautan yang disepakati secara bersama. Adapun kapal selam US Navy Amerika Serikat yang telah disiagakan itu termasuk 4 kapal selam penyerang atau attack submarine yang berbasis di Guam, USS Alexandria yang berbasis di San Diego, dan beberapa kapal selam lainnya yang berbasis di Hawaii untuk meredakan tensi di kawasan Laut Cina Selatan. Penerjunan ke-7 kapal selam Amerika Serikat ini memang terlihat tidak main-main dengan aksi manuver Cina di Laut Cina Selatan yang juga semakin memperkuat posisinya di wilayah sengketa tersebut. Sebab Amerika Serikat yang selalu berkomitmen untuk menegakkan hukum laut internasional di Laut Cina Selatan serta mendukung sikap protes negara sekutunya di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Angkatan Laut US Navy Amerika Serikat yang telah mengirim kapal selamnya itu diketahui telah memiliki kemampuan yang sangat hebat untuk menghalau pergerakan Cina di wilayah sengketa tersebut. Menurut sumber informasi terpercaya, attack submarine merupakan kapal selam yang dipersenjatai dengan torpedo dan rudal jelajah Tomahawk yang memiliki hulu ledak nuklir. Selain itu, kapal selam US Navy Amerika Serikat jenis ini juga mampu melakukan pengawasan rahasia. Namun yang membuat posisi Cina seakan semakin terkepung di Laut Cina Selatan adalah dengan semakin bertambahnya alutsista US Navy Amerika Serikat yang dikirim di wilayah perbatasan Laut Cina Selatan. Hal itu adalah untuk menanggapi sikap Cina yang juga semakin memperkuat posisinya di wilayah tersebut dengan mengirim beberapa kapal perang dan kapal selamnya. Namun yang membuat Cina semakin was-was di kawasan Laut Cina Selatan adalah alutsista tempur Amerika Serikat yang telah didatangkan merupakan alutsista militer kelas terkuat Amerika Serikat. Sebab selain kapal selam, Angkatan Laut Amerika Serikat juga telah menyiagakan armada kapal perang di Pasifik Barat sebagai bentuk unjuk kekuatan di kawasan tersebut. Langkah ini terjadi di tengah seiring meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dengan Cina di Laut Cina Selatan, dan di tengah saling tuding kedua ekonomi terbesar di dunia itu
soal pandemik virus corona atau COVID-19. Saling merebut posisi dan pengaruh di Laut Cina Selatan antara kedua negara ini memang terlihat semakin tidak terelakkan lagi. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa beberapa waktu yang lalu, Cina terus semakin meningkatkan aktivitasnya di Laut Cina Selatan. Dan secara bersamaan, Cina juga terus memperluas kendalinya atas sebagian besar wilayah di perairan tersebut, yaitu dengan membangun pulau-pulau buatan atau pulau reklamasi dan hingga membangun base pangkalan militer di tengah laut persengketaannya itu dengan Vietnam dan Filipina. Selain itu, Cina juga diyakini telah melakukan aktivitas yang mengganggu negara-negara lain di kawasan Laut Cina Selatan dan Laut Asia Tenggara. Seperti yang baru-baru ini dilakukan terhadap kapal eksplorasi minyak yang dikontrak oleh perusahaan energi Petronas Malaysia. Sebelumnya, Amerika Serikat telah menyebut bahwa apa yang dilakukan Cina di kawasan adalah merupakan salah satu pelanggaran dan upaya ilegal. Selain itu, Amerika Serikat juga menyatakan jika Cina dianggap telah dengan sengaja memanfaatkan kondisi di mana pandemik virus corona sedang mewabah untuk meningkatkan kekuatannya di kawasan sengketa tersebut. Sebab Cina kerap mengirim alutsista tempurnya untuk melakukan invasi sebagai cara licik Cina untuk mengklaim dan hingga memperluas wilayah teritorialnya di Laut Cina Selatan dan Laut Asia Tenggara. Hal yang senada, Menteri Pertahanan Amerika Serikat juga telah menyatakan jika ketika militer Amerika Serikat menangani virus COVID-19 di dalam negeri, mereka juga telah fokus pada misi keamanan nasional di seluruh dunia. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper, juga telah menyatakan jika banyak negara di dunia ini telah berupaya untuk pulihkan diri dari pandemik yang berasal dari Cina ini. Selain itu, Mark Esper juga mengaku jika persaingan strategisnya telah berusaha untuk mengeksplorasi krisis ini untuk keuntungan mereka dengan mengorbankan negara lain. Di dalam pernyataan terakhirnya, Mark Esper juga menuduh jika Cina meningkatkan atau kampanye disinformasi untuk mengalihkan kesalahannya terkait virus yang mematikan dan telah memakan banyak korban asal kota Wuhan itu, serta berusaha melindungi citranya dari negara-negara lain sebagai korbannya. Menteri Pertahanan Amerika Serikat juga mengaku jika terus melihat perilaku agresif dari tentara pembebasan rakyat Cina di Laut Cina Selatan, yang dimulai dari pengancaman kapal Angkatan Laut Filipina, menenggelamkan kapal nelayan Vietnam, dan mengintimidasi negara-negara lain agar dibiarkan terlibat dalam pengembangan minyak dan gas lepas pantai. Lebih lanjut, Esper mengatakan bahwa 2 kapal perang Amerika Serikat baru menyelesaikan operasi kebebasan navigasi atau FONOP, yaitu di Laut Cina Selatan seminggu lalu. Kedua kapal itu adalah kapal penjelajah berpeluru kendali, yaitu USS Bunker Hill, dan kapal perusak USS Berry. Kapal penjelajah berpeluru kendali USS Bunker Hill melakukan FONOP di Kepulauan Spratly, dan kapal perusak USS Berry berlayar 2 kali melalui Selat Taiwan dan melalui Kepulauan Paracel di wilayah yang disengketakan dan diklaim Cina sebagai miliknya. Operasi tersebut tujuan untuk mengirim pesan yang jelas ke Beijing bahwa US Navy Amerika Serikat akan terus melindungi kebebasan navigasi dan perdagangan untuk semua negara besar dan kecil yang melintasi wilayah zona bebas bermanuver tersebut. Namun aksi sebelumnya telah membuat marah Cina. Negara Cina menyebut upaya Amerika Serikat itu sebagai tindakan provokatif dan mengancam ketenangan di kawasan Laut Cina Selatan dan Laut Asia Tenggara. Selain itu, Cina juga menganggap jika tindakan-tindakan provokatif oleh pihak Amerika Serikat ini telah secara serius melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan Cina, serta sengaja meningkatkan resiko keamanan regional, serta dapat dengan mudah memicu insiden yang tidak terduga, kata Komando Militer Cina dalam sebuah pernyataan itu.